Halo, selamat datang dan selamat bergabung. Halo Bante ya. Halo Fik. Halo, selamat siang semuanya. Senang sekali hari ini kita bisa berkumpul bersama, sekaligus belajar bersama dengan pakarnya yang luar biasa tentunya pada siang hari ini. Suara saya terdengar Pak Deddy? Cukup jelas? Terdengar jelas, jelas, sangat jelas. Jelas ya? Oke. Dan saya sapa dulu untuk teman-teman yang baru bergabung ya, ada Randi, Suryanti, Rian, ya, Bante Gunaseno, VLK Gaming, Aku Sari, ya, selamat bergabung ya, dan senang sekali hari ini kita bisa berkumpul bersama, sekaligus belajar bersama seputar tentang strategi sukses menjual di era pandemi COVID-19. Tentunya bagaimanakah strategi menjual, kita pun harus belajar dari pakarnya. Dan untuk itu, tidak sia-sia, hari ini kita sudah kedatangan pakar yang mungkin sudah tidak asing lagi di hadapan teman-teman. Inilah seorang champion sales trainer, sekaligus founder komisi dan sales director Indonesia. Inilah dia, Bapak Deddy Budiman MPD. Thank you banget nih Pak Deddy ya. Sama-sama. Ya, di balik kesibukan dan padatnya jadwal beliau ya, masih mengisi banyak kelas, belum lagi keluarga, membagi waktunya banyak sekali. Dan hari ini kita dapat kesempatan belajar bersama. Untuk itu, bagi Anda nanti siapkan pertanyaan, Anda boleh ketik, nanti akan ada sesi tanya jawab. Bagi Anda yang aktif, Anda akan dapat e-book spesial pengembangan diri. Ya. Mungkin Pak Deddy boleh sedikit share nggak Pak Deddy? Ya, mengapa Pak Deddy bisa jatuh cinta mendalami profesi sebagai seorang sales trainer? Mungkin bisa sharing sedikit nih Pak Deddy, karena saya sangat mengagumi Pak Deddy yang menginspirasi saya. Oke, silakan Pak Deddy. Oke, terima kasih Pak Kawi dan juga teman-teman semua. Mungkin biar saya juga bisa ngelihat teman-teman sekalian ketika komen boleh sebut namanya dan dari mana. Walaupun Kawi dari Palembang, mungkin dari daerah lain juga banyak yang hadir ya. Biar saya bisa menyapa juga, pengen lihat mana saja yang sudah hadir pada siang hari ini. Nah, terima kasih Kawi untuk waktu dan kesempatan ya. Teman-teman semua, memang saya selama ini lebih suka disebut sebagai seorang sales trainer. Bukan sebagai seorang motivator begitu ya. Kenapa? Karena banyak teman-teman saya lah yang hebat-hebat yang jadi motivator, dan saya sendiri memposisikan saya sebagai seorang sales trainer. Kenapa? Karena memang background saya di bidang sales. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, sejak tahun 94 saya lulus SMA. Saya waktu itu nggak punya uang, keluarga saya nggak kuliah, saya masuk kerja. Kerja jadi apa? Jadi sales ya, jadi sales macam-macam terus, dan akhirnya sampai tahun 2010 saya masih bekerja jadi seorang manager, branch manager di seorang sales satu perusahaan di Jakarta. Kemudian karena saya merasa ada suatu panggilan, kalau orang anak muda sekarang sebutnya passion gitu atau calling, sejak tahun 2005 saya bergumul, saya merasa ada panggilan untuk menjadi seorang trainer. Nah, waktu saya nggak ngerti apa itu sales trainer, yang saya tahu hanya motivator. Akhirnya tahun 2009, saya ikut mentor saya yang sangat luar biasa, Mr. James Dwi. Saya belajar banyak dari beliau, dan 2010 saya mulai berhenti dari pekerjaan saya meninggalkan pekerjaan saya sebelumnya, dan saya masuk. Di saat itulah akhirnya saya harus memilih, mau jadi apa? Mau jadi seorang trainer, trainer yang apa? Apakah menjadi motivator, mau jadi apa? Ada banyak pilihan, tapi akhirnya saya memutuskan saya mau jadi seorang sales trainer. Kenapa? Karena pengalaman saya selama ini 15 tahun, dari tahun 94 sampai tahun 2009, adalah di bidang sales. Jadi saya kebetulan, bukan kebetulan ya, ketika dalam proses 15 tahun itu saya sudah banyak menjual dari bermacam industri, retail, distribusi, B2B, B2C, semuanya saya sudah lewati, dan itu memperkaya saya sehingga ketika saya membawakan training, saya sangat mengetahui permasalahan pergumulan yang dihadapi oleh peserta. Itulah yang membuat akhirnya saya fokus menjadi seorang sales trainer. Nah, ketika ditanya, kenapa? Oh, kayaknya cinta banget sama sales gitu. Bahkan saya ada bikin komunitas sales Indonesia, ada bikin sales director Indonesia, ada bikin asosiasi guru marketing Indonesia, ngajarin siswa SMK di seluruh Indonesia supaya bisa jualan. Karena saya merasa dengan seseorang memiliki kemampuan menjual, dia bisa menolong dirinya dan juga keluarganya.
Apakah profesi yang lain tidak penting? Bukan tidak penting ya. Tapi bagi saya ketika seorang yang jago jualan, ini akan sangat berguna sekali. Khususnya apalagi dalam kondisi seperti saat ini ya, di saat begitu banyak kesulitan, begitu banyak orang yang ada dirumahkan dan tidak tahu harus bagaimana, mau kerja tidak ada lowongan kerja, maka keterampilan menjual adalah keterampilan yang paling sangat dibutuhkan. Dan salah satu hal yang membekas dari diri saya, Kawi, ketika satu waktu tahun 2000 berapa saya lupa tepatnya, sebelum saya jadi trainer, saya pernah jalan bawa mobil di daerah Tanah Abang. Waktu itu, ya, kurang lebih berapa puluh tahun, 15 tahun yang lalu, saya sudah jadi trainer kurang lebih 10 tahun, artinya mungkin 12-15 tahun yang lalu, saya lagi bawa mobil, terus pas lagi bawa mobil, di Tanah Abang, tiba-tiba mobil saya diketok. Ada pengemis, ya. Pengemisnya gendong bayi merah. Bayi merah. Nah, ketika dia minta duit, saya berpikir sejenak. Saya mau kasih orang ini uang atau tidak? Coba saya mau mengajak teman-teman berinteraksi ya, buat teman-teman yang hadir. Kalau Anda jadi saya, ya, Pak Haris, siapa yang hadir saya lihat ya, coba Anda jadi saya, atau Pak Kawi boleh bantu. Oh, ada informa pada hadir semua banyak ya. Nah, kalau Anda jadi saya, Anda lagi bawa mobil diketok-ketok, minta uang. Atau Kawi seperti itu. Ibu-ibu pengen bayi merah. Kasih uang apa jangan, Kawi? Enggak. Enggak. Kenapa enggak? Takutnya nanti dia jadi males. Jadi malas ya. Tapi ada yang bilang harus kasih. Karena kesian. Ada pro dan kontra lah. Ada pro dan kontra. Ada yang kasih, ada yang enggak. Saya juga punya anak kecil. Saya ngerasain punya bayi merah seperti gimana. Akhirnya saya berpikir sejenak. Saya bilang, saya tidak kasih. Tapi setelah pulang saya mikir, itu orang kenapa dia seperti itu? Karena dia mungkin malas gitu ya. Atau yang kedua, atau mungkin suaminya atau dia sendiri tidak bisa cari uang. Cari uang yang benar. Dalam kutip tidak mengemis. Yaitu apa? Kalau dia bisa jualan aja. Bisa jualan, itu akan menolong dia. Nah, jadi di situ akhirnya saya terus terngiang-ngiang jadi PR buat saya, ada banyak orang susah di luar sana. Dan orang susah itu bisa terselamatkan ekonominya kalau dia bisa jualan. Makanya sampai saat ini, Kawi dan teman-teman semua di seluruh Indonesia, saya terus terbeban untuk memberikan training sales kemana-mana, baik yang berbayar maupun tidak berbayar. Dan ketika saya memberikan tidak berbayar, kualitas sama dengan yang berbayar. Jadi selama pandemi ini saya sudah bikin banyak kelas sekali online training. Tadi baru selesai tentang bagaimana ngajar orang bikin foto yang bagus. Karena orang semua sekarang tiba-tiba jualan makanan, tapi jualan makanan nggak sadar fotonya tuh nggak bagus ya. Jadi akhirnya nggak ada yang beli. Nah, semua training saya bikin harganya hanya 119.000. Kenapa murah sekali? Pak Deddy kan kalau training in-house mahal. Iya. Dalam kondisi seperti ini saya mau mendukung teman-teman semua supaya bisa jualan. Kenapa 119? 19 itu mengingatkan kita COVID-19. Seperti itu ya. Kenapa 100.000? Supaya orang gampang keluar uangnya. Nggak usah mikir. Kalau 1.100.000 mungkin orang mikir, 500.000 orang mikir. Dalam saat ini, saatnya lah kita berempati dan kita dukung mereka supaya bisa jualan. Bayangkan kalau setiap keluarga bisa jualan, maka itu akan menolong mereka. Jadi teman-teman sekalian yang menonton acara ini, satu hal penting, keterampilan yang Anda miliki adalah Anda harus bisa jualan. Mungkin itu pengantarnya, silakan Kawi, saya kembalikan Kawi. Luar biasa sekali Pak Deddy, ya. Sangat menginspirasi dan banyak sekali yang komen. Dan yang bisa kita dapat poin pembelajarannya dari Pak Deddy tadi adalah jangan berikan ikannya, tapi berikan kail. Jadi bagaimana dia punya keterampilan, ya. Luar biasa sekali nih. Menarik sekali nih Pak Deddy, ya. Kalau saya lihat Pak Deddy sering sekali memberikan training, ya, baik di sekolah-sekolah maupun corporate maupun BUMN. Mungkin pada belajar bersama seputar tentang tips Pak Deddy sesuai dengan judul ini, bagaimana strategi menjual di era pandemi COVID-19 ini. Jadi boleh share ke kita Pak Deddy? Siap ya, saya akan share perlahan-lahan karena biar teman-teman semua bisa ngikutin. Atau buat teman-teman yang sudah hadir, kalau Anda merasa ini acara sangat berguna buat Anda, silakan WhatsApp. Silakan share ke teman Anda. Ada acara bagus nih ya, karena saya nggak setiap waktu bisa IG live seperti ini. Anda sharing, nonton sama-sama, kita ada waktu kurang lebih sampai jam 3 untuk ngobrol. Silakan sharing ya, karena momen seperti ini tidak setiap waktu ada. Nah, jadi gini, bagaimana kita harus menghadapi strategi menjual, tipsnya di tengah era pandemi COVID ini. Yang pertama teman-teman sekalian, saya mau ngajak kita dulu mulai dengan pola pikir kita. Begini, ada orang mengatakan sekarang kita masuk ke era namanya new normal. Jadi setelah COVID ini berakhir, nanti ada namanya new normal. Kalau sekarang sebelum COVID itu normal, nanti akan new normal. Tapi saya mau mengatakan, bukan nanti new normal itu. New normal itu adalah sekarang. Loh, kenapa sekarang Pak? Kenapa bukan nanti? Karena gini,
Pertanyaannya, apakah kita tahu kapan ini akan berakhir? Nggak ada yang tahu. Kalau saya ditanya sama orang, Pak Deddy, kapan kira-kira COVID ini berakhir? Saya akan jawab, saya sih pengennya kemarin. Kenapa? Biar saya bisa kerja lagi, biar lebih enak ya kami ya. Nah, saya sih pengennya kemarin. Ada yang bisa tebak kapan selesai? Nggak ada yang tahu. Semua ahli lagi baru prediksi. Saya nggak mau masuk ke sana karena bukan ranah saya. Tapi saya mau ada yang tahu kapan ini berakhir. Cuma kita bisa berharap supaya ini segera berakhir. Nah, jadi untuk itu kita mesti ngerti. Sekarang ini adalah era new normal. Bukan nanti, tapi sekarang. Untuk itu, teman-teman sekalian, ubah pola pikir kita dulu. Normal yang lalu, sekarang new normal. Nah, banyak orang yang teriak, Pak, sekarang susah jualannya. Ya iya, pasti dengan kondisi seperti ini, pasti kita akan menghadapi masalah. Tapi teman-teman sekalian, terkadang Tuhan memberikan masalah dalam hidup kita. Ini suatu fase ujian. Kalau anak sekolah kan ada ujiannya ya. Nah, kita yang udah lama nggak sekolah kan nggak ada ujian, Kawi ya, udah nggak ada ujian. Kapan mau ujian? Masa ke kampus, Pak saya minta ujian dong ya. Kamu sekolah di sini kagak minta ujian ya. Tapi dalam hidup ini selalu ada ujian. Nah, sekarang kita fase ujian. Lagi ada kesulitan, masalah, nah bagaimana kita menghadapinya. Jadi kita mau sadar dulu bahwa sekarang ini adalah eranya new normal. Normal yang baru. Kalau sebelumnya saya bawakan training offline. Ke teman-teman informasi, lihat banyak ini ya, yang hadir kemana-mana saya bawain training ke perusahaan-perusahaan itu offline. Sebelumnya. Tapi sekarang nggak bisa. Semua training saya dibatalkan, Kawi. Mesti saya sampai Agustus training udah full. Sekarang batal semua. Nah, berbeda. Dulu offline, sekarang mau nggak mau, mesti online. Terus apa lagi? Kita meeting. Dulu meeting di kantor, kita meeting pagi, yel-yel semangat. Sekarang nggak bisa. Dulu kita cari prospek, canvassing, ketemu orang, presentasi. Sekarang nggak bisa. Harus Zoom meeting, IG Live, juga berbeda. Jadi, sekarang ini adalah era new normal. Anda harus sadar dulu. Pak, tapi susah. Iya, karena memang kondisi seperti ini. Terus setelah Anda tahu ini new normal, Anda harus bisa menerimanya. Jangan mengeluh, jangan marah-marah. Pak, tapi saya pengen langsung jualan. Nah, itu semua pertanyaan yang selalu diajukan kepada saya setiap kali buat training. Pak, gimana caranya? Langsung jualan. Saya bilang nggak bisa, teman-teman sekalian. Sama aja, satu waktu Kawi ada pernah nanya sama saya sebelum era pandemi ya. Dia nanya, Pak Deddy, tolong ajarin saya. Bagaimana caranya ketemu orang, langsung ketemu, langsung beli. Waduh, ini pertanyaan menjebak ini, betul ya? Nah, saya bilang, bisa nggak? Saya bilang, bisa. Caranya gimana, Pak Deddy? Caranya begini. Ketika Bapak Ibu ketemu customer, hipnotis aja itu customer. Ya, Anda hipnotis, kalau hipnotis kan dia nurut sama kita ya. Tapi apakah cara itu benar? Ya enggak lah. Teman-teman sekalian, jadi artinya dari sini kita melihat, nggak bisa langsung shot mau berubah langsung. Yang penting adalah sekarang kita menyadari dunianya berubah, terima dulu, jangan marah-marah, ini proses, ini new normal. Oke ya, terima kasih ada Ibu Yunita Winata langsung tulis tuh ya, jangan mengeluh, terima kasih. Nah, setelah kita menerima, baru kita ngomong strategi apa yang bisa kita bahas ya. Nah, saya mengatakan, selain new normal, sekarang ini sebenarnya kita era survival mode. Survival mode. Jadi mode kita harus bisa bertahan. Ibaratnya saya analogikan kayak kita naik gunung, kita ketika di puncak gunung, kita dengan segala keterbatasan harus bisa hidup. Ketika di rumah, kita tidur enak, nyaman, ada AC. Ketika di puncak gunung, ketika kita bercamping, kita dalam segala keterbatasan. Nah, sekarang kita dalam segala keterbatasan. Mungkin ada teman-teman yang omsetnya berkurang 70%. Mungkin ada yang dipecat. Mungkin ada yang begitu menghadapi masalah. Nggak apa-apa. Ini realita yang kita harus hadapi. Jangan lari, hadapi. Nah, untuk itu, di era survival mode ini, supaya kita bisa jualan, kita harus jadi seorang yang brave. Brave itu berani. Nah, saya akan bahas satu persatu. Brave itu mulai dari B-nya sampai terakhir seperti apa, supaya kita bisa menjual. Nah, sementara saya ngomong ini ada pertanyaan nih. Boleh siapa pada strategi yang mungkin bisa diterapkan? Karena kondisi keuangan user. Oke, ya saya ngerti. Ya, ini ada pertanyaan, saya lihat sekilas ini. Ada bagaimana user keuangan sulit? Betul, pasti. Ini yang terjadi. Jadi teman-teman sekalian, Anda nggak usah cerita, inilah yang terjadi semua. User berkurang, apa semua, segala macam. Nah, yang penting adalah tadi saya bilang, kita terima dulu nih. Jadi caranya nggak bisa pakai cara yang dulu. Caranya pakai cara yang sekarang. Ya. Tapi kalau dibilang misalnya, Pak, apakah semua user tiba-tiba nggak punya uang? Nggak juga. Tetap ada yang punya uang. Tetap ada yang punya uang. Ya. Walaupun tidak seperti dulu, tapi ada market yang bisa kita garap. Makanya saya akan sharing tips-tipsnya. Bapak, Ibu, teman-teman semua ikuti dulu dari awal sampai akhir. Tapi kalau mau bertanya, silakan. Nanti Kawi bisa pandu untuk bertanya ya. Jadi cara strategi yang tepat untuk jualan yang pertama adalah B-nya ada. Jadi seorang yang brave yang berani. B-nya itu adalah believe.
Believe. Percaya. Percaya. There can be miracle when we believe. Ya. Akan ada keajaiban ketika kita apa? Believe. Ketika kita percaya. Sekarang ini kita seperti jalan yang gelap. Saya nggak bisa lihat Kawi, saya nggak tahu ke depan apa. Gelap, kita nggak tahu. Mesti gimana? Nggak ada yang bisa jawab. Pak, ini kapan akhirnya? Saya nggak bisa. Semua nggak bisa jawab. Seperti kita jalan setengah jalan yang gelap, kita nggak tahu. Nah, di tengah seperti itu, sebagai orang beragama, kita mesti beriman. Beriman itu artinya belief, artinya percaya. Percaya sama siapa? Yang pertama adalah percaya sama Tuhan. Indonesia adalah negara yang bertuhan. Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apapun agama teman-teman sekalian, saya tidak dalam rangka untuk khotbah, tapi saya mau menyadarkan kita umat beragama. Apapun agama Anda. Artinya Anda harus percaya sama Tuhan. Kalau Anda tidak percaya sama Tuhan, wah, saya bilang akan susah kalau menurut saya. Kenapa? Karena ini di luar kontrol kita. Di luar kontrol kita. Siapa yang menyangka 2020 akan seperti ini? Semua berharap 2020 tahun yang cantik. Saya juga berharap, saya punya impian begitu banyak. 2020 saya bikin event ini, wah banyak sekali. Beberapa sudah terwujud, berapa belum? Berapa teman-teman saya, anaknya menikah di tahun 2020 karena tahun yang cantik. Benar-benar ini semua tahun yang menarik, tapi tiba-tiba buyar, semua hancur. Jadi dalam kondisi seperti ini, kita harus believe Tuhan punya rencana. Rencananya apa? Kita nggak tahu. Untuk itu gimana? Ya, Anda harus bergumul, berdoa. Sekarang bulan Ramadan. Teman-teman yang berpuasa, ini kesempatan buat Anda. Yuk, kita kembali pada Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi? Pasrah, surrender. Believe aja, percaya aja. Kalau kita percaya sama Tuhan, maka yang lain akan lebih mudah. Tapi kalau kita menggerutu, marah, tidak bisa terima, nyalain nggak ada marketnya lah, bosnya lah, tekanannya apa, ada banyak alasan untuk bisa salahkan orang. Salahin Wuhan lah, kenapa nih virus dari Wuhan? Coba kalau nggak ada. Iya. Untung bukan dari Palembang. Dari Palembang itu pempek ya, Kawi ya. Sayang kita nggak bisa kirim langsung pempek dari Palembang lewat IG Live ya. Kalau bisa saya langsung terima pempek dari Kawi. Nah, jadi teman. Rating di Palembang. Nah, ya, siap. Jadi teman-teman sekalian, kita harus believe sama Tuhan. Kalau Anda tidak believe, langkah selanjutnya yang saya katakan nggak ada gunanya. Kalau Anda tidak believe, Anda akan terus mengeluh. Ilmu apapun yang diberikan tidak ada gunanya. Jadi Anda believe gak? Percaya gak? Di balik semua ini ada tangan Tuhan yang mimpin kita. Kalau Anda tidak percaya, susah. Bukan apa? Anda akan terus gelisah, nggak nyaman, menyalahkan orang lain, menyalahkan kondisi. Kenapa terjadi? Kenapa begitu? Susah. Akhirnya kita cuma curhat. Sesi curhat. Saya bukan psikolog, saya bukan konselor. Kalau mau curhat, carilah psikolog. Begitu ya, Kawi ya? Carilah konselor. Tapi saya mengatakan, yuk kita kembali ke basicnya. Seorang yang berani itu seorang yang percaya bahwa Tuhan mimpin hidup ini. Believe. Mulailah lihat waktu doa Anda. Sekarang waktu yang sangat tepat untuk kita mengisi waktu kita dengan banyak berdoa. Saya sendiri, teman-teman sekalian, banyak orang lihat, wah Pak Didi tetap semangat ya, Pak Didi tetap bisa kelihatannya antusias. Ada rahasianya. Rahasianya adalah ketika saya gelisah setiap malam, Kawi, setiap Senin sampai Jumat, saya bersama teman-teman kita punya program doa malam. Saya kadang-kadang update di doa. Program doa. Doa malam. Jadi saya seringkali upload juga di story, kadang-kadang saya upload. Teman-teman sekalian ada yang mau didoakan? Jam 9 sampai 9.30 saya berdoa. Ada yang WhatsApp saya. Ada teman-teman dari beberapa WhatsApp saya, Pak, tolong didoakan omset saya. Oke. Ada yang doakan sudah menikah, minta anak tolong doakan. Saya doakan. Saya bukan masalah agama, tapi saya mendoakan. Kenapa? Karena dengan berdoa akhirnya kita tahu. Ketika saya berdoa sama teman-teman, ada teman yang cerita, wah dia kena corona, wah dia dipecat, wah dia punya masalah ini. Nah, ketika saya mendengar orang punya masalah, saya dikuatkan. Saya lebih baik dari mereka. Saya lebih baik dari mereka. Saya dukung mereka. Ya. Bukan berarti, wah saya bersyukur. Bukan, tapi saya jadi berempati sama orang lain, saya doa. Jadi teman-teman sekalian, saat seperti ini, kadang-kadang kita merasa manusia paling malang sedunia. Di luar sana, masih banyak orang yang lebih parah daripada kita. Mungkin Anda tidak dibayar saat ini. Di luar sana, ada mungkin yang sudah berapa hari orang tidak makan. Doakan. Believe. Percaya Tuhan punya rencana. Kita lihat waktu spiritual kita gimana selama ini.
Seorang sales yang hebat harus punya fondasi yang kuat. Believe in God. Yang pertama. Setelah believe in God, kita akan tenang. Nah, kita bangunlah yang kedua, yaitu believe-nya itu terhadap diri kita. Believe in yourself. Percaya nggak bahwa kita punya potensi? Banyak orang yang minder. Pak, saya minder, Pak. Pak, saya nggak bisa berdoa, Pak. Saya bingung, Pak. Kalau Anda mengalami kesulitan seperti itu, saran saya, cari orang-orang yang Anda percaya. Mungkin guru ngaji Anda, cari Pak Ustadz, cari biku, cari Pak Pendeta. Minta doakan. Cari. Kalau Anda merasa ada orang tertentu yang kesulitan dalam berdoa, mungkin tidak terbiasa selama ini, Anda carilah guru agama, cari tokoh-tokoh agama, WhatsApp, Pak, saya minta tolong didoa. Karena ini penting. Anda nggak bakal gelisah, karena gelisah itu susah. Saya banyak ketemu orang yang gelisah, akhirnya curhat mulu. Percuma, saya mau kasih ilmu apapun, Kawi, nggak ada gunanya. Karena dia ujung-ujungnya cuma curhat lagi. Nggak bisa. Jadi Anda tenang dulu, believe in God, terima, baru believe in yourself. Percaya bahwa kita punya potensi, punya kemampuan untuk melewati ini semua. Apalagi ada Tuhan yang memampukan kita melewati. Jadi Kawi, kurang lebih tahun 2003 atau 2002-2003. Waktu itu istri saya hamil anak kedua. Ketika istri saya hamil anak kedua, dalam kursi 7 bulan, saya antar istri saya untuk cek. Begitu cek kandungan, tiba-tiba dokter yang periksa mukanya berubah. Feeling saya nggak enak. Kenapa nih dokter mukanya berubah? Nggak lama dia panggil saya, dia bilang, Pak, Bu, ini bayi dalam kandungan anak istri Bapak sudah tidak ada detak jantungnya. Dia meninggal. Wah, saya panik, Sawi. Yang benar, Dok. Benar. Terus mesti gimana, Dok? Kita mesti keluarkan. Saya tanya, kenapa anak saya meninggal? Dokternya jawab, nggak bisa jawab. Loh, kenapa? Ya karena kita nggak tahu. Akhirnya singkat cerita, dikeluarkanlah bayi saya yang kedua, itu anak kedua saya, dan ternyata dia meninggal, kenapa? Karena tali pusatnya melingkar seperti ini. Nah, dengan tali pusat melingkar, makanan tidak masuk. Makanan tidak masuk, akhirnya dia meninggal. Nah, pertanyaan saya, Dok, kenapa anak saya seperti ini? Dokternya menjawab, nggak bisa jawab. Saya tanya, apakah anak saya aja yang seperti ini? Enggak. Semua bayi di dunia itu muter-muter di dalam perut anaknya. Ada kemungkinan seperti ini. Tapi kenapa anak saya? Tidak bisa dijawab. Rahasia Tuhan. Jadi sebenarnya ketika kita keluar dari dunia ini, kita bisa lahir saya seperti ini, Kawi, teman-teman semua bisa sampai sekarang. Itu suatu mukjizat. Anda sudah diberikan potensi untuk bisa hidup. Jadi teman-teman sekalian jangan pernah mengeluh, saya nggak punya potensi, saya nggak punya ini, saya nggak punya itu. Teman-teman sekalian, Anda tuh punya potensi yang sangat luar biasa, cuma Anda belum sadar potensi Anda apa. Itu masalahnya. Beberapa hari yang lalu saya ngobrol sama istri saya bilang, iya ya. Jadi dulu, Kawi, ini tidak semua orang tahu ya. Saya ngobrol santai aja hari ini ya. Tidak semua orang tahu, saya sekolah itu dulu parah sekali. SD, SMP, SMA, saya kalau boleh ngomong gitu ya, rapot saya selalu 5 besar. 5 besar bukan dari atas, tapi dari bawah. Ya, saya sekolah malas-malasan, nggak pernah belajar, begitu. Masuk sekolah jam 7, Kawi. Jam 7, saya sekolah di negeri di Jakarta. Jam 7, pintu tutup. Saya sering kali terlambat. Wah, nggak bisa masuk. Tapi jam 10, pintu gerbang dibuka. Nah, saya masuk ke jam 10. Jam 10 masuk, baru di kelas. Kadang-kadang guru saya bilang, oh, tadi pagi kamu nggak ada. Ada, Bu. Ibu salah lihat aja. Begitu ya. Jadi itu yang terjadi. Saya anak yang nggak punya potensi apa-apa. Pinter kagak, ganteng kagak, olahraga nggak bisa. Semuanya nggak bisa. Saya merasa saya adalah orang yang bukan siapa-siapa. Tapi saya bersyukur dengan penyertaan Tuhan. Seiring dengan waktu, akhirnya saya mulai kenal diri saya, akhirnya saya ngerti, oh, saya punya potensi loh. Salah satu potensi adalah saya punya kemampuan menjual, saya punya kemampuan meyakinkan ke orang lain, akhirnya saya bisa jadi pembicara seperti saat ini. Jadi teman-teman sekalian, Anda punya potensi, bukan tidak punya. Cuma masalahnya, Anda belum menemukan potensi Anda. Dan menurut saya saat yang tepat untuk menggali, mengeksplor diri adalah saat ini. Karena Anda punya cukup banyak waktu di rumah. Eksplor diri Anda. Jadi believe in God, believe in yourself. Percaya Anda punya potensi. Oke, baru B dulu. Mungkin saya kembalikan ke Kawi. Biar kita santai ya, jangan terlalu banyak saya ngomong mulu. Silakan. Mungkin ada yang mau tanya seputar tentang belief ini sendiri, teman-teman, silakan. Mungkin yang penasaran bagaimana mempunyai kepercayaan diri yang luar biasa, seperti Pak Dedi, dan hari ini kagum sekali, beliau selalu bersemangat dan selalu penuh percaya diri, ya. Apa sih rahasia? Mungkin teman-teman mau tanya, silakan ya, bebas. Mungkin sambil menunggu, boleh lanjut dulu Pak. Mungkin di setelah ini lanjut kita ya. sesi tanya jawab.
Siap, oke. Saya lanjut ya. Teman-teman sekalian kalau mau nanya tulis aja, nanti saya akan jawab. Setelah believe, tadi brave, berani. Yang R-nya adalah Anda responsible. Anda punya tanggung jawab. Teman-teman sekalian, ketika kita hidup, kita punya tanggung jawab. Banyak orang bilang, saya tidak takut mati. Tapi ketika Anda tidak takut mati, ketika Anda hidup, apa yang Anda lakukan? Betul ya? Dalam hidup kita ada tanggung jawab. Bapak, Ibu, teman-teman semua, kita hidup punya tanggung jawab. Buat Anda yang masih jomblo, belum menikah, ada orang tua. Orang tua kita semakin hari semakin tua. Dan orang tua itu tanggung jawab kita. Jadi kalau orang tua sakit, maka siapa yang tanggung jawab? Anaknya. Ya, orang tua. Kalau sudah menikah, Anda punya istri, punya anak. Tanggung jawab. Pak, sekarang lagi susah. Saya tahu lagi susah. Nah, untuk itu, Anda dituntut tetap bertanggung jawab. Apakah Anda bisa begini? Anak Anda ngomong, Bapak, saya mau minum susu. Terus Anda ngomong, nah, Bapak lagi dipecat. Kamu jangan minum susu dulu ya hari ini ya. Besok aja. Nggak bisa. Anak nggak mau tahu. Nah, Anda harus bertanggung jawab. Pak, saya pusing, Pak. Nah, makanya. Anda harus putar otak. Anda harus berjuang. Seorang tua. Orang tua itu punya tanggung jawab. Teman-teman sekalian, saya masih ingat sekian puluh tahun yang lalu, waktu tahun 90-an gitu ya, 96, 97, 98, saya suka main MLM MLM ya. Dan jualan MLM itu saya jual krim yang buat bakar, kalau terbakar itu pakai krim itu langsung baik. Teman-teman tahu apa yang dilakukan? Saya masih sama pacar saya, sekarang jadi istri saya. Kadang-kadang kita mengenang itu masa-masa yang bikin geleng kepala. Kalau diulang sekarang saya mungkin nggak berani. Jadi apa yang saya lakukan, Gawi? Waktu saking suka nyari duit, saya bingung nggak punya duit segala macam, main MLM, demonya gimana? Saya kumpul di ibu-ibu, gathering, saya masak air rebus sampai mendidih. Begitu sudah mendidih, apa yang terjadi? Tangan saya begini, disiram air. Pas! Kebakar, sampai krimnya. Tangan saya utuh. Wah, kurang seru. Oke, ambil besi, rantai besi. Dibakar, sampai merah semua besinya. Dipegang. Set. Bapak Ibu sekalian, saya pegang. Tidak apa-apa. Teman-teman sekalian, saya rela membakar tangan saya supaya dapat duit. Jadi kalau Anda bilang susah, apakah Anda sudah bakar tangan Anda? Apakah Anda sudah berjuang dengan all out? Kalau mentor saya bilang full tilt, Pak James. Udah habis-habisan belum? Anda bilang susah, Anda santai-santai aja. Cuma main WhatsApp, main handphone, ngeluh. No. Anda harus punya responsible, tanggung jawab. Saya tidak mau jelaskan terlalu banyak tentang caranya sebelum Anda merubah bahwa Anda tuh punya tanggung jawab. Kalau Anda merasa Anda tidak bertanggung jawab, akan berbeda kalau Anda punya tanggung jawab. Kawi pernah ke pemadam kebakaran? Belum. Lewat ke gedung yang pemadam kebakaran, pernah lewat ya? Di Palembang kan banyak gedung pemadam kebakaran ya? Ya. Di depan gedung pemadam kebakaran biasanya ada tulisan tuh. Tulisannya apa? Tulisannya apa ya? Ya, pantang Pak, kalau belum padam, intinya pulang. Ya, di pemadam kebakaran tulisan kan, pantang pulang sebelum padam. Pemadam kebakaran, dia akan fight mati-matian sampai apinya mati. Dia nggak boleh pulang. Pernah kepikir gak teman-teman sekalian? Anda nggak boleh tidur sebelum Anda dapat uang hari ini. Tapi susah Pak Deddy. Pemadam kebakaran juga susah matiin apinya. Betul gak? Bahkan nyawanya bisa taruhannya. Nyawanya taruhannya supaya apinya mati. Apakah Anda sudah mempertaruhkan nyawa untuk cuma bisa jualan? Nggak perlu pertaruhkan nyawa. Jadi teman-teman sekalian, Anda punya tanggung jawab. Anda harus responsible terhadap keluarga Anda. Terhadap orang tua Anda. Terhadap perusahaan Anda. Pak, gaji saya dipotong. Iya, karena perusahaan lagi susah. Anda tanggung jawab dong, dukung dong, bantu perusahaan Anda. Ada gak Anda miliki itu? Kalau nggak ada, mau ilmu tingkat apapun, tingkat dewa, nggak ada gunanya. Kalau Anda, iya, betul ya Kawi ya? Ya Kawi mau ngajarin cara sulap, terus dia merasa, nggak ada gunanya. Ya nggak kepake. Sampai Anda sadar, Anda butuh, baru Anda akan belajar. Kalau Anda cuma nanya, Pak, gimana cara jualan? Anda tidak akan dengerin saya. Anda akan ngeluh. Jadi, believe in God. Believe in yourself. Terus sadari, ada tanggung jawab yang harus Anda pikul.
responsibel. Menarik sekali. Situ dulu. Silakan saya kembalikan ke Kawi dulu ya. Pelan-pelan. Saya nggak mau buru-buru. Pelan-pelan supaya teman-teman pelan-pelan ngerti. Sambil kasih tahu teman-temannya, kalau merasa ini dapat inspirasi, infokan ke teman-teman. Silakan Kawi. Sebelum poin berikutnya, menarik sekali. Ada pertanyaan dari Daya Motor Pangkal Pinang. Bagaimana kita mampu menjaga belief kita tetap konsisten? Bagaimana menjaga belief kita tetap konsisten, Pak Deddy? Siap. Pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana menjaga belief kita? Harus dekat-dekat sama Tuhan. Kalau Anda jauh sama Tuhan, belief-nya goyang. Dekat sama Tuhan tuh seperti akar kita, pohon tuh ya, akarnya di bawah. Akarnya sama Tuhan. Jadi, waktu doa Anda harus khusus. Anda harus punya waktu khusus berdoa. Pak, saya sudah sholat 5 waktu, kurang. Anda berdoa lagi lebih banyak. Anda harus dekat-dekat sama Tuhan. Kalau Anda merasa, Pak, saya enggak berdoa. Cari, tadi saya bilang. Cari ustadz, cari pendeta, cari biku yang bisa menguatkan Anda. Karena memang ada orang yang kadang-kadang, Pak, saya nggak bisa berdoa, nggak terbiasa. Ya, nggak apa-apa. Sekarang saatnya mencari rohaniawan yang bisa membantu Anda. Karena Anda butuh nih, ini modalnya. Kalau Anda nggak believe bahwa Tuhan mampu pimpin Anda kan goyang terus, bawaannya ngeluh, mulu bingung, terus khawatir, terus akhirnya sakit. Kalau sakit bahaya sekali teman-teman sekalian dalam saat ini. Jadi supaya belief Anda terus kuat, Anda harus dekat-dekat sama Tuhan. Dekat-dekat Tuhan lah waktu doa Anda. Dekat-dekat Tuhan lah baca kitab suci Anda. Teman-teman sekalian, saya juga baca kitab suci saya. Saya orang Kristen, saya baca Alkitab. Jadi setiap pagi, saya selalu, dalam kondisi seperti ini, Kawi, saya selalu berdoa dan saya baca Alkitab. Saya punya program. Kenapa? Karena saya tahu saya juga takut. Jadi teman-teman sekalian lihat kayak saya happy. Oke, sudah jelas lagi, Kawi? Tadi agak terputus. Oke. Siap, udah jelas ya? Ya. Jadi teman-teman sekalian, saya juga khawatir. Ketika saya khawatir, saya nggak update di sosmed. Saya khawatir, saya gelisah. Saya teriaknya sama Tuhan, Tuhan tolong, saya khawatir. Saya bingung. Saya nggak ngerti, ini kapan. Tapi saya percaya sama Tuhan. Begitu saya habis curhat sama Tuhan, saya merasa, segar. Nah, Anda jangan salah curhat. Curhatnya sama teman juga curhat. Stres sama stres dua-duanya. Betul ya? Misalnya saya curhat sama Kawi. Kawi, saya pusing nih. Saya juga pusing. Pusing sama pusing. Kusut jadinya. Iya. Ya, menjawab ya? Siap. Ada lagi pertanyaannya? Berkaitan dengan kepercayaan, belief lagi nih. Dari Haris. Ya. Apa tandanya bahwa kita sudah punya kepercayaan yang baik kepada Tuhan maupun orang lain? Tandanya adalah tanda paling gampang adalah Anda bisa tersenyum saat ini. Betul ya? Kalau Anda gelisah, Anda nggak bisa tersenyum. Kayak saya nih ya, enak ya tersenyum ya, santai ya. Anda kan nggak tahu saya punya masalah kan? Saya kalau cerita masalah Anda, masalah saya ntar Anda juga bingung. Tapi nggak perlu. Tapi ketika saya bisa tersenyum, artinya saya bisa percaya buat Tuhan yang ngatur. Saya punya cerita gini. Bapak saya kan sakit. Kawi ya. Jadi bapak saya sakit dalam proses berobat ya. Setiap pagi dan sore saya ke tempat bapak saya. Bapak saya rumahnya di sebelah rumah saya. Saya datang. Suatu waktu saya lagi kesel. Ya namanya manusia ya. Ada emosi turun naik, lagi kesel. Terus tugas saya tiap pagi sama sore cuma satu. Mendoakan bapak saya dan menghibur dia supaya dia senang. Jadi pas saya datang, saya kesel. Bapak saya juga lagi, ya namanya emosi turun naik. Nah, saya harus menghibur dia. Saya menyanyi lagu-lagu yang riang. Saya lagi kesel, gimana caranya? Akhirnya karena saya ngeliat bapak saya, tugas saya untuk bikin hiburnya, saya nyanyi lagu riang. Ketika saya nyanyi, tiba-tiba stresnya hilang. Jadi saya senang dan bapak saya senang, saya senang. Pas saya pulang, saya lega. Jadi indikatornya gampang. Ketika Anda bisa tersenyum,
Ketika Anda bisa, iya ya tenang ya, itu Anda sudah believe bahwa Tuhan yang pimpin hidup kita, kepercayaan diri Anda bangun. Kalau Anda masih kusut terus, itu artinya yaitu Anda belum believe lah bahwa Tuhan akan mimpin kita ngelewatin ini semua. Gitu ya, Kawi ya? Siap. Kita lanjut ya. Sangat sempurna. Kita lanjut. Ya. Kita lanjut ya. Sudah believe, sudah responsible, kita masuk ke yang A, brave ya. A-nya itu adaptable. Adaptable. Ada Charles Darwin kalau nggak salah ya yang pernah ngomong, ini tahun 1800 sekian, Charles Darwin pernah bilang begitu. Bukan yang paling pintar, bukan yang paling kuat yang akan bertahan, tapi orang yang bisa beradaptasi dengan perubahan. Nah, sekarang ini kita lagi pancaroba, lagi berubah dengan adanya COVID-19, dunia berubah. Kita sudah berada dari normal ke new normal. Kita berada suatu fase survival mode, masa yang sulit, masa yang tidak mudah. Nah, kita harus adaptasi. Adaptable, beradaptasi. Ingat, kita sekarang sedang survive, harus bisa survive dalam kondisi keterbatasan. Adaptasi. Biaya-biaya dikurangin. Apa yang tidak perlu dilakukan, tidak perlu dilakukan. Anda tidak perlu kuota selama ini habis 100.000. Anda nggak perlu nonton kecuali kalau penting sekali seperti acara ini ya nonton. Kalau nggak perlu. Jadi teman-teman Anda harus adaptasi. Apalagi cara pendekatannya. Banyak orang namanya saya, Pak Deddy, keterampilan apa yang dibutuhkan supaya bisa jualan? Saya bilang berbeda. Saya kasih contoh. Keterampilan apa yang harus dilakukan saat ini supaya bisa jualan? Ada 3. Yang pertama adalah bisa surfing, melayani customer dengan baik. Melayani mereka. Di saat mereka susah, semua lagi susah. Anda jangan pikir Anda susah. Pelanggan Anda juga susah. Anda mau melayani mereka nggak? Mau bantu mereka nggak? Mau doain mereka nggak? Harus melayani, surfing. Yang kedua adalah, Anda harus punya kemampuan menggunakan sosial media. Banyak saya bilang, Sun Tzu pernah bilang, siapa menguasai langit, menguasai bumi, kemenangan yang komplit. Sekarang buminya lagi kena pandemi, kita harus main strategi langit. Pertanyaan saya, Anda ngerti kan tentang dunia sosial media, menggunakan strategi langit? Nggak ngerti. Kenapa Anda tidak belajar? Belajar. Yang ketiga, salah satu hal kita nggak bisa canvassing, nggak bisa ketemu. Bisa efektif jualan nggak? Bisa. Caranya gimana? Telepon. Anda pernah belajar telepon nggak? Belum. Sekarang saatnya belajar telepon. Saya bikin training telepon, wah penuh sekali. Kenapa? Karena banyak orang tahu. Sekarang saya nggak bikin training lagi, cuma online-online. Saya tidak karena mungkin setelah lebaran baru saya akan bikin lagi. Jadi teman-teman sekarang ada keterampilan baru yang harus Anda pelajari. Adaptable. Beradaptasi lah Anda. Beradaptasi. Minggu depan bersama komisi saya akan bikin program untuk acara segar sales gathering on Ramadan, namanya Sales 5.0. Wah, ini keren sekali. Di pandemi COVID saya belajar tentang 5.0. Nanti ya, kita akan belajar nanti. Sekarang, jadi Anda adaptable, beradaptasi lah. Saya dulu training offline, sweet langsung, online. Banyak orang bikin training cuma Zoom meeting, saya ketawa aja. Training kalau skill, nggak bisa hanya Zoom meeting. Harus ada langkah-langkah yang lebih lanjut. Makanya training saya pasti ada Google Classroom-nya, ada ini kombinasinya banyak sekali, supaya orang bisa maksimal. Beradaptasi. Kita bisa jalan, ya. Believe, responsible, adaptable. Yang selanjutnya adalah R. V ya, V. Vigorous. Vigorous itu artinya Anda harus punya tekad yang kuat. Vigorous. Jadi Anda harus punya tekad yang kuat dalam hal ini. Jangan gampang menyerah. Fight. Vigorous. Semangat yang tinggi. Gimana semangat tinggi? Ya Anda harus ingat Anda bertanggung jawab. Kalau Anda tahu zaman dulu itu ada namanya babi ngepet. Babi ngepet itu kalau babi ngepet lagi beraksi, ada yang jagain apinya. Kalau apinya mati, ya matilah selesai. Kalau dulu waktu normal kita kerja jam 8 sampai jam 5. Sekarang new normal, nggak cukup kerja jam 8 sampai jam 5. Anda tahu saya belajar sampai jam 11 malam. Di tempat tidur masih baca, masih nonton YouTube apa nih. Saya baru belajar kemarin Entrepreneur 5.0 dari Hamilton. Belajar lagi. Jadi adaptasi. Jangan ngeluh mulu. Pak, gimana caranya? Belajar. Jadi teman-teman sekarang harus adaptasi cara pendekatannya. Ya, adaptable. Dan terakhir, yang E-nya adalah endurance. Daya tahan. Ibaratnya naik gunung, kita harus ke fase demi fase. Pak, kita mesti bertahan sampai berapa lama? Minimal, Anda bertahan hari ini. Hari ini lewat dengan sangat baik. Jadi sekarang doa saya, setiap hari adalah Tuhan pimpin saya hari ini. Saya nggak mau rencana muluk-muluk, nanti bulan depan apa saya nggak mau rencana. Dulu saya punya rencana, sekian bulan. Sekarang pokoknya hari ini lewat. Saya lewatin satu demi satu. Daya tahan, supaya saya bertahan hari ini. Bertahan. Endurance. Jadi teman-teman sekalian, nggak usah muluk-muluk mau jualan sekian puluh unit. Nggak usah muluk-muluk mau jualan sekian ratus unit. Mulai 1 unit tiap hari. Ada target saya mesti cari 1 pelanggan dulu. Ada yang closing 1 hari ini. Kalau nggak dapat besok 1. Pokoknya terus, Anda harus endurance. Daya tahan, jangan nyerah.
Jangan nyerah. Jangan nyerah. Brave. Jadi believe, responsible, adaptable, vigorous, dan terakhirlah endurance. Ini yang harus Anda lakukan. Luar biasa. Singkat, Thank you, Kawi. padat, tepat, dan memikat. Itu yang cocok untuk Pak Dedi ya. Dibuat dengan sangat sesederhana mungkin, tapi penuh makna. Sehingga kita yang mendengarnya menjadi lebih paham dengan mudah ya. Menarik sekali nih Pak Dedi. Ada pertanyaan banyak nih dari Pak Dedi untuk Pak Dedi nih ya, karena fans-fansnya banyak ini ya, pada hadir semua dan pada mau memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya nih. Ada pertanyaan yang sangat menarik Pak Dedi dari Agustina Lim dan Irfan. Mereka berkata, bagaimana caranya menemukan potensi yang terpendam dalam diri? Apakah dari hobi atau ada cara lain? Silakan Pak Dedi. Bagaimana cara kita Pertanyaan bagus. Kalau Anda mau menemukan potensi Anda, kata kuncinya adalah aktivitas. Jadi sekarang ini Anda di rumah, kan ada banyak waktu selain kita bekerja ya, Anda explore. Tapi ingat aktivitas yang menguntungkan. Jangan Pak, saya hobinya melihara ikan. Melihara ikan terus ya. Ya, bukan itu ya. Ya. Jadi Anda explore nih. Ketika Anda, oh ternyata saya mau jualan apa? Saya jualan properti. Saya coba explore lah, bikin konten. Saya bisa nggak bikin kontennya? Coba explore. Ternyata Pak coba, saya bisa. Nah ini kan potensi Anda bisa bikin konten yang bagus. Jadi sekarang adalah saatnya mengeksplor potensi Anda dengan apa? Aktivitas kata kunci. Coba. Pak kalau salah gimana? Selama ini saya nggak pernah coba. Coba. Teman-teman sekarang saya baru tahu saya bisa kemampuan berbicara setelah umur saya kurang lebih 30-an saya baru tahu. Ketika saya mulai coba ngomong di depan, rasanya begini ya. Nah, saya explore, saya coba lagi. Jadi teman-teman sekarang saatnya explore diri Anda. Wah, saya nggak tahu potensi. Oke, kalau gitu Anda coba, cara sederhana yang bisa dilakukan adalah, Anda coba mikir. Coret-coret. Kalau ini gini gimana ya? Ini gimana? Mikir. Ternyata banyak ide-ide. Anda punya potensi. Ada seorang pemikir, cuma Anda selama ini nggak pernah pakai. Betul nggak? Anda coba, mau sama kreatif, saya nggak bisa kreatif. Oke, Anda belajar tentang mind mapping, tentang lateral thinking, tentang apa? Explore. Jadi, Anda tidak pernah tahu potensi Anda kalau Anda tidak pernah explore. Walaupun mungkin Anda terlambat, nggak usah khawatir terlambat. Sekarang ada saat tepat untuk explore. Jadi di rumah aja, jangan santai-santai, nonton sinetron, nonton apa namanya, pokoknya jangan rebahan aja begitu kan banyak kaum rebahan sekarang kan, rebahan aja, ya nggak bisa lah. Explore. Tapi yang positif. Jangan tadi, Pak, saya hobinya main catur. Saya main catur aja. Kalau main catur bisa ngasilin duit, silakan. Tapi kalau enggak, sekarang ini kita butuh duit. Ya, kayak tadi mikir, ternyata bisa mikir, bisa strategi. Ngomong, coba belajar ngomong. Ternyata pas saya ngomong saya bagus ya. Bikinlah acara IG Live seperti ini. Undanglah Pak Kawi itu. Pak, Pak Kawi hari ini undang saya, besok Anda bisa undang Pak Kawi untuk ngobrol jadi narasumber. Kita nggak pernah tahu. Sekarang saat yang tepat untuk explore. Gitu ya, siap. Biasa sekali deh Pak Dedi ya. Ada pertanyaan berikutnya juga nih Pak Dedi yang sangat menarik nih. Dari Rian dari Rian. Bagaimana cara kita melakukan time management yang khusus untuk Tuhan? Seringkali kita sibuk tanpa kita sadari, tapi waktu yang benar-benar khusus untuk Tuhan jarang sekali kita berikan. Mungkin ada tipsnya Pak Dedi, silakan. Siap. Begini, ini tips sederhana dan gampang dipahami. Apa bedanya menyisakan sama menyisihkan? Saya tanya Kawi dulu. Apa bedanya menyisakan sama menyisihkan? Kalau menyisakan seolah-olah belum terlalu maksimal dibandingkan menyisihkan. Menyisihkan itu kita lebih susah ngungkapinnya dengan kata-kata. Ya, contoh ya. Saya kasih contoh. Contoh ya. Begini. Saya di rumah nih, kan ada istri saya. Saya lagi pergi. Papa nanti pulang malam nih. Oke ya? Papa pulang malam, kita makanan malam, kita sisihkan buat Papa. Ayam goreng 1, tahu 1, tempe 1. Disisihkan. Jadi pas Papa pulang, ini loh sudah disisihkan. Begitu ya. Kalau disisakan adalah, yuk kita makan rame-rame yuk. Ntar Papa gimana? Ntar lah tergantung sisanya berapa. Kalau cuma sepotong, ya udah sepotong. Gitu ya. Itu menyisakan. Menyisakan kalau kita sudah lakukan, baru disisain. Kalau menyisihkan, emang udah ada. Nah, waktu sama Tuhan juga gitu. Jangan disisain. Kita sibuk dulu,
jam 11 ada waktu nih, berdoa jam 11. Itu namanya nyisain. Kalau menyisihkan, saya bangun tidur, saya akan berdoa terlebih dahulu. Pak, tapi saya terlalu sibuk, Pak. Saya bangun, gedebak. Kalau gitu saya tanya, kamu bangun jam berapa? Jam 7, Pak. Begitu bangun 7 langsung hektik sekali, Pak. Oke. Besok boleh gak bangun setengah 7? Setengah 7 ya, bangun ya. 30 menit buat berdoa, cukup gak? Cukup sekali, Pak. Ya udah. Besok bangun setengah 7 ya. Sisakan waktu buat Tuhan ya. Bukan sisihkan waktu buat Tuhan ya. Bukan disisakan. Jadi setiap pagi disisihkan. Saya juga seperti itu. Saya bangun setengah 7. Ya, setengah 7 sih. Saya tidur jam 11, jam 12-an lah. 12 setengah 1. Jam setengah 7 saya bangun. Saya jemuran dulu. Jemuran olahraga tenang. Saya saat teduh. Saat teduh setengah jam. Jadi setengah 8 udah siap sekali. Mengapa? Jadi sisihkan, bukan sisakan, gitu ya, Kawi ya. Luar biasa ya. Hanya dengan sebuah kata-kata menyisahkan dan menyisihkan, tapi membuat kita tercerahkan. Keren sekali nih Pak Deddy ya. Mantap ini. Nah, mungkin Pak Deddy mungkin bisa kasih gambaran sedikit kepada kita, pesan-pesan kepada kita yang ada di rumah. Mungkin Pak Deddy, seperti yang kita ketahui, kalau di IG Live ini, kita mungkin hanya bisa dapat knowledge, hanya tahu. Tapi untuk sampai ke skill, mungkin kita butuh training untuk menggali skill kita lebih maksimal. Apakah Pak Deddy ada program apa yang bisa kita tingkatkan selama COVID-19 ini untuk meningkatkan skill kita, terutama dalam penjualan? Siap. Sebenarnya saya banyak buat online training, cuma tanggal 14-15 ada terakhir ya. Saya bikin training konten. Jadi kemarin sudah bikin, hari ini masih jalan. Hari jalan tadi tentang membuat foto. Jadi saya nggak buat lagi. Kenapa? Karena 14-15 masih ada training. Terus saya 16-17 ada banyak sekali in-house training juga. Memang saat ini saya belum bikin lagi. Tapi nggak usah khawatir. Teman-teman sekalian silakan follow Instagram saya aja. Deddy Budiman 08. Teman-teman sekalian saya follow. Nanti ketika saya bikin konten-konten, bikin program, teman-teman tinggal lihat dan tinggal daftar aja. Jadi mohon maaf sekali, bukan saya nggak mau terima rezeki ya, tapi ini sudah mau lebaran, saya juga masih banyak in-house training, saya mesti beresin. Jadi teman-teman sekalian, nanti setelah lebaran saya akan bikin banyak konten-konten lagi. Sekarang boleh lihat di Instagram saya, boleh lihat di YouTube saya, channel saya banyak konten-konten yang bisa teman-teman pelajari. Intinya, sekarang ini mohon maaf, saya lagi nggak ada paket training lagi, Kawi ya. Jadi bukan yang nggak mau memberikan ya, karena waktu saya sudah padat sekali. Seperti itu. Silakan follow Instagram saya aja, nanti kalau ada kegiatan, saya tinggal publish di sana. Wah, thank you banget nih, Pak Deddy. Ya. Paling satu hal, Kawi, kalau mau belajar tentang asuransi, tanggal 13 Mei, 13 Mei, jam 19, saya ada bikin acara namanya COVID-19. COVID itu singkatan Kongko Kongko Virtual di Instagram. Itu saya akan undang 3 narasumber, semua ahlinya asuransi, dari Prudensial, dari Allianz, sama AIA. Mereka akan sharing bagaimana cara jualan asuransi di era COVID-19. Kalau mau belajarnya nanti tanggal 13 Mei, jam 19, COVID-19, Kongko Virtual di Instagram, jam 19. Lewat apa Pak? Via Zoom atau via IG Live. Oh, menarik. Jadi 13 Mei 7 dengan tokoh-tokoh asuransi ya. Wah, menarik. Jadi teman-teman boleh luangin waktunya ya, kosongkan dan belajar bagaimanakah strategi penjualan ya. Siapa tahu bisa menjadi asuransi. peluang ya. Ya, menarik sekali nih. Kemudian Pak Deddy ya, silakan boleh bantu berikan kita closing statement di siang hari ini. Jadi apa yang perlu kita lakukan ke depannya, khususnya yang menonton hari ini, apa yang bisa kita lakukan untuk membuat terobosan di era pandemi COVID-19 ini. Silakan Pak Deddy. Siap. Oke. Teman-teman sekalian, dalam kondisi seperti ini, ketika Anda takut, khawatir, itu ada satu yang normal, yang wajar. Saya pun takut, saya khawatir. Kalau ada orang bilang nggak takut, nggak khawatir, itu orang menurut saya terlalu berlebihan. Ya. Tapi ketika kita takut, kita khawatir, apa yang harus kita lakukan? Tadi, kita harus believe bahwa ada Tuhan yang memimpin kita. Kita believe, kita punya potensi untuk bisa melewati ini semua. There can be miracle when we believe. Percaya. Ketika kita believe, yang kedua, ingat kita punya tanggung jawab. Hidup ini bukan sekedar buat kita. Ada orang-orang di langit yang harus kita nafkahi, ada tanggung jawabnya. Dan kita harus bisa beradaptasi. Teknik-teknik kita diubah.
Jangan pakai cara yang dulu, pakai cara yang sekarang, ya. Terus Anda juga harus punya semangat yang tinggi, vigorous, semangat yang tinggi, daya tahan yang tinggi, semangat tinggi. Dan terakhir adalah harus endurance, bertahan, sedikit demi sedikit. Ibarat orang pegangan, naik lagi, satu demi satu demi satu. Ketika Anda punya brave ini, maka Anda punya keberanian untuk melewati ini. Dan Anda akan punya kemauan untuk belajar lagi. Dan belajar lagi. Percayalah, di balik setiap kesulitan, kita sedang dibentuk. Sama seperti anak elang. Ketika mau dilatih terbang, maka sama elang dia akan dibuang. Ketika dibuang, dia akan menggerakkan sayap-sayapnya. Dan akhirnya bisa terbang. Kita sedang disiapkan untuk bisa terbang lebih tinggi. Percayalah, kita semua akan bisa melewati ini semua. Dengan brave. Terima kasih teman-teman sekalian. Selamat sore, saya kembalikan ke Kawi. Wah, luar biasa sekali Pak Dedi, closing statement-nya ya. Dan hari ini tentunya kita sangat belajar banyak sekali ya dari yang telah disampaikan oleh Pak Dedi Budiman tadi. Bagaimana sekarang ini di situasi COVID-19 ini adalah eranya survival Pak ya. Bagaimana kita harus bisa bertahan hidup. Dan tentunya salah satu cara agar kita bisa bertahan hidup di era pandemi ini, kita harus mempunyai yang namanya keterampilan menjual. Gitu Pak Dedi ya. Nah, tentunya dengan adanya keterampilan menjual akan membuat Anda mampu bertahan hidup. Ya, dan untuk itu Anda harus meningkatkan keterampilan penjualan Anda. Dan yang paling penting, pertanyaan berikutnya, bagaimana agar kita mampu untuk meningkatkan keterampilan menjual ini? Anda harus yang namanya brave, berani. Berani dalam hal apa? Yang pertama adalah B, belief. Bagaimana kita percaya bahwa kita mampu menjadi sales yang terbaik. Kita bangga Pak Dedi ya, bukan hanya belajar jualannya dulu, tapi kita harus bangga dulu Pak Dedi ya, menjadi seorang sales ya. Karena berkat Pak Dedi di komunitas sales Indonesia, saya benar-benar ketika orang tanya apa, sales, kita bangga. Kamu kerjanya apa? Sales. Wah, biasanya nunduk-nunduk, tapi sekarang sudah di training Pak Dedi. Bangga. Kamu kerja apa? Sales. Gitu. Wah. Jadi yang pertama believe. Kamu harus bangga dulu, harus yakin bahwa kita ini adalah sales, pekerjaan profesi yang terbaik ya, sesuai dengan visinya komisi Pak Dedi ya. Kemudian yang kedua adalah responsible. Tanggung jawab. Dan kita hari ini belajar bersama dari Pak Dedi ya, tentang yang namanya tanggung jawab. Ingat, kita juga pasti ingin menghidupi keluarga, mau beli apa gitu. Kalau nggak ada uangnya gimana coba ya? Untuk itu kita harus bertanggung jawab. Ciptakan ketakutan Pak Dedi ya, keresahan untuk agar kita bertumbuh. Ya. Dan yang ketiga, kita juga belajar dari Pak Dedi tadi tentang A, adaptable, di mana kita harus beradaptasi. Yang semula transaksi secara offline, bagaimana menjadi online. Apapun bisnis Anda, mulai dipikirin. Dari offline menjadi online. Dan tentunya yang keempat, yang paling penting, huruf berikutnya adalah V. Vigorous. Ya. Tekad. Seperti semangat Pak Dedi yang mengajarkan kita di awal. Ya. Bahkan oleh mentor kita. Bagaimana kita harus selalu full tilt, habis-habisan. Bagaimana kita punya tekad yang habis-habisan, full tilt, gitu Pak Dedi ya. Jadi bukan dalam tanda kutip anget-anget ayam, gitu Pak Dedi ya. Jadi bukan hanya semangatnya di depan saja, tapi bagaimana kita harus selalu punya tekad, ya. Dan yang terakhir, huruf terakhir adalah huruf E, endurance, daya tahan. Ya. Bagaimana kita mampu untuk bertahan di masa pandemi COVID-19 ini. Saya yakin ya, ilmu yang diajarkan oleh Pak Dedi kepada kita semua yang ada di rumah ini, kalau kita praktekkan, maka sesuai tema kita hari ini, kita akan mampu melakukan strategi sukses menjual di era pandemi COVID-19. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Dedi ya. Luar biasa sekali Pak Dedi ya. Oke. Sudah Siap. Saya Pak Dedi? Siap.
Oke, Pak Dedi. Ya, saya izin pamit ya Kawi ya. Terima kasih. Thank you banget Pak Dedi ya. Sudah agak lancar nih Pak. Oke. Baiklah, demikian teman-teman. Thank you atas waktunya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Sehat selalu, sukses untuk Anda semua. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Thank you. Pantau terus IG Live saya untuk melihat siapa narasumber berikutnya. Thank you.